Shalom, tapukama partangnyata, taparade maruhata, martangian na ohom na ita. Amin. Marini mahita sian buku ende nomor 360 sada ayat sada dohot tolu. Mari hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tu popa langit, dohot tanoon. Amin. Mangasohon di bata, saya hamonangando ulauta, ngot maho ale parhinahluan, tarsunggul maau di buhasian ari, puji aku maho di tonga-tongani aka bangso, ale Tuhan, ende hoku maho di tonga-tonga ni aka marga. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, mauliate maroha nami tuho, ala di joho, hami tu pakirimon di hangoluan saleling ni lelengna. Saya dilihon matondim tu roha nami, asa margogo hami mangolu hisap-isap ni rohanami. Jala asa huului hami akan ibanua ginjangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhut nanaing mangambat hami tu hasonangan. Saya pagada haporseon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna, lau manjalo tupali hami di jolom. Alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Marendi mahita sian buku ende nomor 206 ayat sada dohot tolu.
Tajahama hatani dibata, turpuk epistel di pertanyaan ta Pudarion, iman ta surat di Lukas, bindu onom, ayat 30 1 ayat 42. Itajahama singkat soring. Jala di hatahon dona umpamatu nasida, tung tartogu na pitung madungana, nama pitung di dalan, darap targodung manasida duatsa. Dada sumurung sesean sian buruna, naung sundengan dogano molo doson buruna. Ahama pola pabereng-berengonmu, silbak-silbak na di mata nidonganmu, ia nasatiang na di matami, dang diatui ho, rap nahit, wang jala solo silbak-silbak na di matami, anggia, HP nasatiang na di matami, dang di idaho, eho pangasi, jumolo ma upat yang nisian matami, dungi ipe asa pikironmu, manang beha pangolompanmu, silbak-silbak na di mata di donganmu. Martua doaka na tupangihon hatani dibata, jalana umpeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 707 ayat 2 1 ayat 3. Dameni dibata na sumurung, sian saluhut na parrohaon, ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudi. Selamat malam, selamat bertemu, selamat bersekutu dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita di pertengahan week ini, yaitu dari kitab Poda atau Amsal, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan 9, saya bacakan dalam bahasa Batak. Sai tangihom mahamu ale akkahanaha, pangajaran nisada ama, jalariko tihamuma gumuruhon pangatusion. Aipo danadeng gando, nahulehot tuhamu,
unang tung tadikon hamu patikku. Ai ahu pe siminik ni damang doau, hasudungan jala anak sasada ni dainang. Jadi dipudai ibana ahu, jala didok domandok ahu, sai parate-ate homma akka hataki, jala radoti akka tonakku, asa manguluho. Sai eahi hapistaran, eahi matutu pangatusion, unang tung halupaon, jala unak tudali akka hatani pamangakku. Unang tung talikon akkai, asa diramotiho, sai haholongi ma akkai, asa dijaga nasidaho. Permulaan ni hapistaran oddo, tuhori hapistarani, jala tuhorhot sadok nani omom, tumuhor pangatusion. Sai parhamaol mai, asa dipatibulho. Marmulia doho, baenonna, molo marparsigatungot tusiho. Leononna do tu ulum bulang-bulang hasoloan, tuppal najagar situtu basa-basa hononna tuho ima sahana. Tema khotbah pertanyaan kita adalah cintailah pendidikan. Rikko tima gumuruhon pangatusion. Amang inang sudi keluarga napungu nuaing di bagas tabi. Buku poda manang buku Amsal ima namarisihon akka habisuhon manang bisuk ni akka parbisuk na siniaton ni toddi ni debata. Jadi sian lapatan ni hatapoda Amsal namarloan sian masal. Di terjemahom mai Amsal songo padohan na bisuk. Manang upasa, upama, manang peribahasa berhikmat. Debas ya tujuan ni buku podaon ima asa mamoto hita ahado bisuk doho pangajarion asa mangatusi akka hata na bermakna. Lau majalo pangajarion manang pendidikan asa lampistar hita. Pandai dan cermat serta cerdik. Lumobima asa jupang keadilan, kebenaran, doho kejujuran. Asa mangalehon kecerdasan. Tu halak naso berpengalaman dope. Jala mangaleo parbinotuan. Asa bisuk jala manat ibana. Lumobima akka nauposo. Anak-anak dan pemuda. Dungi asa manabba parbinotoan. Asa adong dasar pertimbangan dihita. Lau mangatusi doho mamilit mamutuson sada-sada hal. Di tonga-tonga ning ulutta. Dungi nau petting ima tujuan ni buku poda asa mamoto hita. Jala gabe halak nama biar midali bata ido permulaan ni saluhut
parbinotoan. Jadi molo halak naoto orang Pasik menghina hikmat dan didikan. Huria keluarga nahina holongan di bagasat Tuhatta Yesus Kristus. Turpuk na sinuraton ni Amsalon ima na sinuraton ni Salomo ido sada refleksi manang sada ungkapan pengalaman ni Salomo na majalo mangatusi bagaimana pentingnya pendidikan itu untuk dia peroleh khususnya dari seorang ayah. Jadi si Salomo nunga dijaloibana dengan pendidikan sian amana ima Raja Daud. Jadi itu na mendidik ibana asa mardalan ibana di dalan ni debata. Jala didok di ujung ni nguluna. Jot do ibana madok. Odo pangajarion manang pesan. Sian si Daud, amakku, ayahku yang memberi pesan yang indah bagiku. Huria na bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi na parjolo ima bohado hita majalo pangajarion manang pendidikan marhite manang melalui seorang ayah. Ama, bapak, ayah di tengah-tengah ni keluarga. Jadi si Salomo setelah dia mendengar jalan-jalan Allah melalui bapaknya si Daud, maka diteruskannya lah kepada anak-anaknya berikutnya. Jadi Allah ingin supaya anak-anak itu hidup dalam kesalehan dan pengabdian yang sungguh-sungguh di dalam jalan-jalan Allah. Itulah yang diajarkan oleh orang tua, ayah dan ibu di rumah. Dan bukan dengan mengalihkan tanggung jawab pendidikan ini secara menyeluruh kepada sekolah maupun gereja. Jadi sejak semula Alkitab telah mengajarkan kepada kita bahwa tanggung jawab pendidikan kepada anak itu adalah lewat ayah dan ibunya, orang tua. Maka perintah Tuhan kepada orang tua, ayah dan ibu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada engkau, kepada anak-anakmu yang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi yang terutama bertanggung jawab dalam pendidikan atau yang memberikan didikan secara alkitabiah kepada anak-anak adalah keluarga. Bukan gereja atau sekolah minggu ataupun sekolah formal. Jadi lembaga-lembaga itu semua hanyalah sebagai alat atau sarana untuk membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, bagian yang kedua. Perolehlah hikmat. Tuhori hamuma hapistaran, ehaima pangatusion, unang tunghalupaon. Jadi artinya perolehlah hikmat dan pengertian. Jadi hikmat bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Karena hanya diberikan kepada orang atau mereka yang mau berusaha untuk mendapatkannya. Jadi hikmat
bisuk, termasuk maparbinotoan, hapistaran, hamaloon. Nah, boi dui taruli hita marhite 2 jalur dia mai. Nah, parjolo ima pendidikan. Melalui pendidikan seorang akan mengalami perubahan rohani yang mencakup hal berbalik dari kejahatan menuju kepada pengenalan akan Allah. Hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama. Jadi relasi pribadi ya dengan Allah itu menjadi langkah yang pertama menerima pendidikan. Nah, jadi orang percaya harus takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Mabiar mida debata. Dan membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, termasuklah kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Itu makanya dikatakan, ditegaskan di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat yang jalur yang kedua, yaitu pengabdian. Hikmat adalah untuk orang yang mengerti nilainya. Gak mungkin orang mau mencari, memperoleh hikmat dan pengertian tanpa dia mengerti apa nilainya. Karena itu mencarinya dengan tekun. Maka banyak orang, baik yang sengaja atau tidak sengaja, terus dikondisikan untuk belajar mulai dari anak-anak sampai mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua keluarga. Jadi kalau diminta kita sekarang, yaitu carilah hikmat dan perolehlah hikmat. Maksudnya adalah supaya kita berjuang juga di dalam pendidikan dan pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi Yesus Kristus adalah wujud daripada hikmat yang unggul, yang besar daripada Allah. Kalau engkau berada di dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi segala hikmat dan harta ada di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah membuat kita bisa terhibur dan bersatu di dalam kasih di tengah-tengah keluarga dan persekutuan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan, kita pelajari dalam hal ini? Yang pertama, bagaimana kita mendidik anak dalam konteks masa kini. Pada masa kini, khususnya di zaman now, dan paling khusus lagi di era COVID-19 ini, tidak mudah mendidik anak-anak agar takut akan Tuhan. Kondisi dunia saat ini sudah jauh berubah dari generasi, kita katakanlah di tahun 70, 80 sampai 90-an. Dunia saat ini adalah dunia yang sangat cepat
syarat dengan segala macam informasi dan teknologi. Hal yang dulu sangat sulit didapatkan, sekarang begitu mudah dimiliki. Yang dulu dianggap tabu, sekarang dianggap biasa saja. Jadi dunia seperti inilah yang memang sangat memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi di sisi lain, dunia ini begitu menakutkan, bahkan cepat mematikan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang lahir dan besar pada zaman ini, pada generasi ini juga. Jadi pertanyaannya adalah, apakah anak-anak ini sanggup menjalani zaman ini? Apakah generasi kita sekarang ini sanggup hidup di zaman sekarang ini? Tumbuh besar di tengah-tengah segala kekacauan, tumbuh besar di segala begitu berat tantangan untuk menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang takut akan Tuhan, yang murni dan bertanggung jawab, menjawab pergumulan orang tua masa kini. Maka dikatakan di sini, masih ada harapan. Biarpun berat, susah, sulit, tetapi bagi orang percaya, katakan, saksikan, masih ada harapan bagi kita. Jadi Allah memiliki rencana. Karena itu kita akan melihat bagaimana anak-anak itu dididik di tengah-tengah keluarga, mulai dari dulu orang Yahudi, membentuk mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Nah, bagaimana orang tua terus belajar, ya, supaya dapat mendidik anak-anak di tengah situasi dunia zaman seperti saat ini. Jadi kita runut dulu ke belakang, bagaimana pendidikan anak dalam keluarga Yahudi dulu. Pola pendidikan mereka adalah pola seperti yang diharapkan akan muncul generasi yang mengenal Tuhan dengan segala karyanya yang ajaib, serta hidup mengasihi dan takut akan Tuhan. Seperti apa? Yang pertama, pendidikan baik, pendidikan eksakta dan rohani, budi pekerti. Itu adalah penekanannya dalam atau didasarkan pada monoteisme. Keesaan bahwa Allah itu adalah satu dan esa. Tidak ada yang lain. Tidak ada banyak ilah-ilah lain. Jadi artinya Allah yang mereka sembah hanya satu, yaitu Yahweh atau Tuhan yang esa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masihkah kita di dalam pendidikan interaksi kita dengan anak-anak kita, kita ingat menekankan ini, bahwa Allah kita itu satu, esa, tetapi nampak di dalam ketiga kepribadiannya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang sulit menerangkan ini, tetapi ini diterima hanya dengan iman, di dalam pengalaman bersama Tuhan di keseharian hidup kita. Yang kedua, menekankan pendidikan yang menekankan kasih dan
Itulah dasar ketaatan. Jadi artinya Allah tidak menginginkan generasi itu generasi yang membeo, robot, atau generasi yang melakukan hukum karena wajib. Tetapi melakukannya dengan kesadaran, keyakinan, pengenalannya akan Allah yang mengasihi dia. Ketiga, memperhatikan dan berulang-ulang. Oh, tidak cukup hanya sekali saja kita bacakan firman Tuhan, ingatkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tetapi berulang-ulang, terus menerus dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi ini Bapak, jangan cukup hanya sekali antarkan anak kita ke sekolah minggu. Tidak, itu harus terus berulang-ulang. Baru keempat, pendidikan itu, cara belajar itu pakai tanda. Coba ingat, kalungkan, ya, baru gantungkan di lehermu. Firman Tuhan itu ada tanda. Jadi kita sekarang juga, kalau Bapak Ibu periksa anak-anak kita main gadget atau nonton film, coba lihat dulu. Ada nilai-nilai agama di dalam film dan gadget yang dia sedang baca dan pakai. Ini perlu Bapak Ibu. Yang kelima, kita harus melaksanakan pola pendidikan dalam keluarga yang sangat ketat dan hati-hati Bapak Ibu. Jadi mulai dari usia 3 tahun, anak-anak sudah mulai menerima pengajaran agama. Nilai-nilai agama itu. Jadi orang tua harus betul mengingat ini. Berbicara dengan anak, orang tua harus memperkenalkan anak pada firman Tuhan. Jadi mendidik anak pada konteks masa kini adalah menyadari bahwa anugerah yang diterimanya menjadi orang tua. Jadi kita orang tua mendidik itu karena kita sudah menerima anugerah. Itu anak kita itu sendiri. Anugerah yang besar. Baru yang kedua, si orang tua harus memberi teladan. Bukan hanya mengajarkan secara verbal, hukum-hukum, mengingat atau menghafal saja. Tetapi orang tua harus bisa memberikan teladan, contoh, dan pola mana yang harus diikuti oleh anak. Ini berulang-ulang terus secara konsisten. Nah, ketiga, membangun hubungan atau relasi kekeluargaan yang mengikat satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, di dalam berkeluarga dengan anak adalah membangun relasi kepada anak-anak kita, relasi dengan Tuhan, relasi dengan orang tua dan keluarga di tengah-tengah keluarga. Keempat, bagaimana kita mendisiplinkan atau mempraktekkan pengajaran pendidikan itu di dalam kasih Tuhan. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak generasi itu menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan dan bisa mengekspresikan, mengungkapkan itu kepada anak kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus sebagai hikmat yang besar bagi kami. Dia datang sebagai guru yang besar dan agung, mengajarkan kami mengenai kasih dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, ajarlah kami semua supaya kami dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, baik sebagai formal dan informal, khususnya di tengah-tengah keluarga, supaya pendidikan dan pengajaran interaksi kami sehari-hari tetap mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan, damai sejahtera, adil dan jujur, dan terus mengembangkan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, berkatilah semua penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kami, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Begitu juga gerejamu Tuhan dapat menyelenggarakan pendidikan dari nilai-nilai firman-Mu, supaya anak kami ini bertumbuh menjadi takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita memilih salah seorang dari anak-anak kita atau bapak ibu yang memimpin doa syafaat setelah kita bernyanyi. Marede mahita uhud papungu peliat.
Mari demahita memuji debata uhukma tapasahap peliata. Rap mahita martangiang na niajarhon ni Tuhata Yesus Kristus. Ale amanami na di Banua Kijang. Sai pinorbadia ma kuarmu. Sai Roma harajaumu. Sai sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadangunon siapari. Sisa madusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami siap pangago. Ai hodo na puna harajaun, dohot agugun, rodia sangapon sa liling nililing na. Amin. Asi ni roha ni Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni roha ni debata ama. Dohot parsaoran ni todi purbadiama, madongani hamu saluhutna. Amin. Horas, selamat sejahtera bagi kita semua, semoga dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di Patangan Week minggu depan. Horas. Spiro